Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi. Dalam Saren pagi hari ini, Rabu 31 Mei, saya, Rema Andriana, mengajak kita semua memahami konsep Allah Tritunggal melalui uraian Pak Andar Ismail yang menyampaikannya dengan sederhana dan mudah dipahami. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari yang baru setelah kami boleh beristirahat semalam. Sebelum kami beraktivitas, kami mohon pencerahan dari-Mu untuk lebih mengenal-Mu sebagai Allah Tritunggal yang kami imani. Terima kasih ya Bapa. Amin. 3 cara berada adalah salah satu bab dari seri Selamat Berkerabat oleh Pak Andar Ismail. 3 cara berada. Kita butuh dikagumi, kita butuh dicintai, butuh dipelihara, butuh dijaga, disembuhkan, dipulihkan, dikasihi, dikasihani. Selanjutnya kita butuh ditemani, butuh diterima, diampuni, didamaikan, didampingi, dimengerti, ditolong, diakui, disambut, dihargai, dirangkul. Kita pun butuh dibimbing, butuh dihibur, dibesarkan hati, diarahkan, dibisiki, ditopang, diberi petunjuk, diberi masukan, diberi pegangan, diberi kebebasan. Semua itu merupakan kebutuhan dasariah kita. Bagaikan sudah menyelami semua kebutuhan kita itu, Tuhan lalu memenuhi kebutuhan itu satu persatu. Kita butuh dikagumi, maka Tuhan pun mengagumi kita, sehingga pada awal Alkitab sudah tertulis bahwa kita dinilai sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Kita butuh dihibur, maka pada akhir Alkitab tercatat bahwa Tuhan pun menghapus segala air mata. Wahyu 21 ayat 4. Ratusan pengarang Alkitab bersaksi bahwa Tuhan memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Tuhan menemani si A, Tuhan mendamaikan si B, Tuhan membisiki si C, dan seterusnya. Begitu banyak yang Tuhan perbuat, kita sulit membayangkannya. Ada kemungkinan bahwa sesuatu yang terlalu banyak jadi membingungkan dan akhirnya diremehkan. Karena begitu banyak yang Tuhan perbuat, mungkin kita jadi sulit memahaminya. Untuk menolong agar kita bisa memahami kepelbagian pekerjaan Tuhan, gereja abad-abad pertama bergumul dan mengembangkan sebuah ajaran. Setelah melalui banyak pertimbangan, gereja abad-abad pertama merumuskan bahwa Allah memenuhi kebutuhan kita dengan 3 cara berada. Allah yang satu hadir dengan 3 cara berada, yaitu sebagai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh. Sebagai Allah Bapa, Ia menciptakan, memelihara, dan memulihkan kita. Bukankah tiap hari Tuhan masih menciptakan kita? Tiap hari jutaan sel dalam tubuh kita rusak. Lalu tiap hari pula Tuhan memulihkan tubuh kita dengan menciptakan jutaan sel pengganti. Sebagai Allah Putra, Ia mengampuni, mendamaikan, dan menemani kita. Ia memahami dan menyelami suka duka kita. Ia ikut menderita tatkala kita menderita. Ia turut menangis dengan kita. Sebagai Allah Roh, Ia meneduhkan hati kita. Di tengah kebingungan kita, Ia menenteramkan. Ia membisiki hati nurani kita. Ia menuntun pikiran kita. Ia mengatur tutur kata kita. Ia memberi pegangan kepada kita. Ia membesarkan hati kita. Ia mengarahkan langkah-langkah jalan hidup kita. Tuhan yang tunggal itu bekerja dan menolong kita dengan 3 cara berada. Sebagai Allah Bapa, yaitu Tuhan di atas kita. Sebagai Allah Putra, yaitu Tuhan di tengah-tengah kita. Sebagai Allah Roh,
yaitu Tuhan di dalam kita. Allah yang satu hadir dengan 3 cara berada. Allah hanya satu, namun memainkan 3 peran. 3 cara berada itu saling berbeda, namun tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Rumusan ajaran atau dogma itu lahir setelah beberapa abad digumuli melalui banyak doa dan diskusi. Dogma itu disebut Tritunggal. Allah yang tunggal menyelamatkan kita dengan 3 cara berada. Di dalam diri Allah yang tunggal terdapat kebersamaan 3 cara berada. Apakah dengan rumusan itu kita jadi mengerti misteri Tuhan? Apakah penjelasan itu memuaskan akal kita? Tidak. Ajaran Tritunggal tidak bisa memuaskan logika. Misteri hakikat Allah tidak bisa dipecahkan oleh rumusan atau dogma apapun. Pengakuan bahwa Allah yang satu hadir dengan 3 cara berada dirumuskan bukan sebagai dalil ilmiah, melainkan sekadar sebagai pegangan iman. Apakah pegangan iman ini bisa dibuktikan dengan ayat-ayat Alkitab? Juga tidak. Ayat-ayat Alkitab bukan ditulis untuk dijadikan bukti, melainkan sebagai kesaksian bahwa Allah yang satu bekerja dengan cara berbeda-beda. Kita tidak usah membela atau membuktikan pengakuan Tritunggal ini, melainkan mensyukurinya sebagai sebuah berkat. Tiap hari Minggu, gereja mensyukuri dogma ini dengan berkat rasuli yang berbunyi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 13. Kita pun mensyukurinya dengan merayakan hari Minggu Pentakosta, lalu seminggu setelah itu dengan hari Minggu Trinitas. Ada pula gereja yang menggabungkan hari syukur panen atau pengucapan syukur tahunan dengan salah satu hari Minggu itu. Allah yang tunggal bertindak dengan 3 cara berada sebagai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh. Oleh sebab itu gereja sepanjang masa bersorak dan bernyanyi, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kiranya uraian di atas membantu kita untuk lebih mengenal Allah yang kita sembah dan makin menghayati pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan setiap minggu. Amin. Selamat bekerja.